5 bintang lokal Timnas Indonesia yang posisinya terancam setelah kedatangan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia mendapatkan 2 tambahan kekuatan jelang Piala AFF 2022. Jordi Amat dan Sonny Walsh menjadi nama baru yang bakal menambah kekuatan skuad merah putih. Jordi Amat dan Sonny Walsh resmi merampungkan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 16 November 2022. Setelah itu, tinggal Sean Petenama yang prosesnya masih dalam tahap finalisasi. Di sisi lain, kedatangan 2 pemain naturalisasi itu tentu menjadi kabar buruk buat para pemain lokal. Posisi mereka di Timnas Indonesia terancam tergerus oleh para pemain naturalisasi itu yang datang menawarkan pengalaman dan kualitas maksimal. Lantas, siapa saja pemain yang posisinya terancam setelah kedatangan Jordi Amat dan Sonny Walsh ke Timnas Indonesia? Berikut ini 5 diantaranya yang paling mungkin tergusur. Pertama, Alfiandra Dewangga. Posisi Alfiandra Dewangga serba sulit setelah kedatangan 2 pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Alfiandra Dewangga bermain sebagai bek tengah akan mendapatkan persaingan serius dari Jordi Amat. Alfiandra Dewangga juga sebenarnya bisa bermain di posisi bek kiri. Namun posisi tersebut juga bakal terancam kedatangan Sean Petenama yang segera menyelesaikan proses naturalisasi. Situasi tersebut membuat Sean Petenama harus mengeluarkan penampilan terbaik agar kembali dipercaya oleh Sintayong. Menarik untuk melihat perjuangan dari Dewangga dalam mempertahankan posisinya. Kedua, Farudin Arianto. Kedatangan Jordi Amat mengancam posisi Farudin Arianto di Timnas Indonesia. Sebab, keduanya sama-sama bermain sebagai bek tengah. Jordi Amat punya keunggulan postur tubuh yang tinggi. Itu pun berguna untuk mengamankan area pertahanan melalui bola udara. Farudin Arianto semakin terjepit karena juga harus bersaing dengan Elkan Bagat. Sintayong sepertinya bakal lebih menyukai duet Elkan dan Amat di jantung pertahanan. Pratama Arhan hampir tak tergantikan di posisi bek kiri Timnas Indonesia. Arhan kerap jadi andalan dalam membangun serangan dari kiri belakang pertahanan. Posisi Arhan dalam waktu dekat terancam. Itu terjadi karena Sean Petenama memiliki posisi yang sama dengan Arhan. Sean Petenama masih mengurus proses finalisasi untuk menjadi WNI. Menarik untuk menantikan persaingan di posisi bek kiri Timnas Garuda. Selanjutnya, Asnawi Mangkualam. Kedatangan Sonny Walsh yang sudah resmi menjadi WNI mengancam posisi Asnawi Mangkualam. Seperti diketahui, keduanya sama-sama berperan sebagai bek kanan. Pelatih Sintayong tentu sadar betul karena memasukkan Sonny Walsh ke dalam daftar naturalisasi. Sepertinya Sintayong memang ingin meningkatkan area bek kanan. Asnawi Mangkualam wajib mengeluarkan performa terbaiknya untuk bisa mengamankan posisi itu. Namun, Asnawi bisa saja diplot lebih maju ke tengah untuk mendukung serangan Timnas Indonesia. Dan selanjutnya ada Rizky Ridho. Rizky Ridho diprediksi sebagai pemain masa depan Timnas Indonesia. Apalagi sang pemain baru berusia 21 tahun. Selain itu, Rizky Ridho juga harus bersaing dengan Elkan Bagat yang juga bermain sebagai bek tengah. Menarik untuk menyaksikan persaingan di area pertahanan Timnas Indonesia itu. PSSI cari pemain keturunan yang merumput di Liga Qatar. PSSI berencana untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di Qatar. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Dia mengatakan hal itu saat menggelar pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Qatar, Ridwan Hasan. Seperti diketahui, Muhammad Iryawan kini sedang berada di Qatar dalam agenda pembukaan Piala Dunia 2022. Saat bertemu dengan Ridwan Hasan, ini Muhammad Iryawan mendapatkan informasi terkait adanya beberapa pemain keturunan yang bermain di Qatar. Kemudian muncullah 2 nama yang disoroti Muhammad Iryawan. Mereka adalah Fahri Agri dan Khuwailid Mustafa. Menariknya 2 nama di atas sudah tak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Fahri Agri sebelumnya pernah bergabung dengan Persija Jakarta pada tahun 2019. Namun penampilannya tidak mengesankan hingga akhirnya hanya bermain setengah musim. Sementara itu, Khuwailid Mustafa sempat dikabarkan menjadi incaran pelatih Timnas Indonesia Sintayong pada tahun 2021. Saya banyak mendapatkan informasi dari Bapak Dubes bahwa banyak anak-anak keturunan Indonesia yang saat ini menggeluti sepak bola di Qatar, tulis Muhammad Iryawan. Bahkan ada anak Indonesia yang saat ini bermain di Liga 1 dan Liga 2-nya Qatar. Kedua pemain ini berasal dari Loksmawe, sambungnya.
Muhammad Iryawan menilai dua pemain tersebut patut diperjuangkan oleh PSSI. Menurutnya, semakin banyak pemain yang bertalenta, maka semakin baik pula untuk timnas Indonesia. Potensi seperti ini akan sangat disayangkan jika tidak diakomodir dan diperjuangkan oleh federasi dari pemerintah Republik Indonesia. Talenta-talenta muda ini akan dapat membantu mendorong timnas Indonesia untuk berbicara lebih banyak di kancah internasional. Tutupnya.